Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim al-azizil hakim. Baik. Qala alaihi salatu wassalam, la'anallahu al-khamra. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa mubtangaha wa ba'ingaha wa ngasiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi. Zada fi riwayatin wa akila samaniha. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la'anallah, Allah melaknat khamr, dan yang meminum dan yang memberikan suguhan minuman khamr dan yang membeli dan yang menjual dan yang memeras, membuat, dan orang yang menyuruh untuk memeras atau membuat khamr, dan orang yang membawa, dan orang yang dititipi. Di dalam riwayat lain Rasulullah menambah kalimat, dan orang yang memakan hasilnya. Allah melaknat khamr, yang minum, yang menyuguhi minuman khamr, tidak minum cuma menyediakan, dan orang yang membeli, orang yang menjual, orang yang membuat, orang yang menyuruh orang lain untuk membuat, dan orang yang mengangkut, dan orang yang memakan hasilnya. Narkoba itu semua dilaknat Allah. Qala alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam juga bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yashrabul khamra. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka tidak meminum khamr. Kalau orang itu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, ya mestinya tidak minum khamr. Minum khamr berarti imannya belum sempurna. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, mudminul khamri in mata laki Allah kang abiti wasanin. Orang yang terus-menerus meminum khamr, kalau mati ketemu Allah, hukumnya seperti penyembah berhala. Tidak membawa iman. Sampai mati enggak tobat, ya sama aja dengan penyembah berhala itu. Ya, yang sudah ya sudah, yang belum ya jangan diulang. Ya. Kalau mau, kalau enggak mau ya, ini banyak tahu ada hadis macam-macam, tetap aja orang minum khamr kan ya biasa. Tadi ngobrol karo Mas Andre sekilas. Ya memang di akhir zaman tuh kan agama makin jauh, kebenaran tuh makin sulit diterapkan untuk semua orang. Makanya kan Rasulullah kan memberikan sabda, kalau zaman sudah penuh fitnah itu ya ilzam baitak, menetap di rumahnya. Maksudnya ya kebenaran itu kita usahakan benar, kita praktekkan di rumah tangga kita. Nah, perkara dengan orang itu, orang lain ya yang penting diberitahu.
diberi fatwa. Fatwa kan pesan, diberi seruan. Nah, kalau nggak nurut ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah menyampaikan. Sudah menyampaikan, itu sudah benar, sudah dapat pahala, insya Allah itu. Jadi siapapun presidennya tetap menang kita. Kita sudah menyampaikan. Tapi nggak dipatuhi. Jangankan cuma seruan para kiai, tapi kiai-kiai sepuh. Jangankan cuma kiai sepuh. Allah yang perintah aja nggak dipatuhi ya banyak terjadi tuh. Aqimis sholah, dirikanlah sholat. Ya, ternyata juga banyak yang nggak sholat. Apa mana cuma perintahnya kiai sepuh. Allah yang perintah aja nggak dipatuhi. Nggak apa-apa. Ini tetap menang. Selama kita itu berpihak pada yang benar. Tapi kebenaran ya yang tahu hanya Allah. Kebenaran itu diukur dari seberapa kita beristihad, bersungguh-sungguh mencari kebenaran. Kita bersungguh-sungguh benar mencari kebenaran dan kita sudah menetapkan bahwa yang benar begini. Ya insya Allah benar. Nah, perkara kalah dan menang itu menang terus kita itu, jangan khawatir. Jadi tak delok pada bad mood Pak Wan bad mood. Ya, Sigit bad mood. Terus Indra Raditya diorangnya enggak video ya. Ya ndak. Kalah menang itu kita menang selama kita sudah bersungguh-sungguh dan insya Allah kan kita sudah bersungguh-sungguh. Gitu. Ya, perkara siapapun yang dipilih jadi presiden, nah, itu kan banyak faktor, enggak apa-apa. Nanti negaranya hancur asal kita tidak hancur kan juga enggak apa-apa, daripada negaranya tidak hancur malah kita yang hancur, nah, gitu loh. Yang jelas kan hadisnya itu kalau ulama sudah tidak didengar itu kan satu, bangsa itu mesti diberi pemimpin yang zalim, ya. Dua, dicabut keberkahan hidupnya, ya. Tiga, naudzubillahi min dzalik, mati dalam keadaan suul khotimah. Nah, kita kan menjaga agar tidak terjadi hal seperti itu minimal pada diri kita. Halo. Cara berpikirnya itu begitu, jadi tetap happy terus, di sini senang, di sana senang, tetap mana loh, rakok njur, waduh ini, apalagi juga nggak jelas lah ya, yang menang siapa juga nggak jelas. Tapi yang jelas yang menang ya insya Allah kita, kita sudah menang karena kita sudah berijtihad, bersungguh-sungguh ijtihad. Kemudian konsekuen melaksanakan ijtihad itu, kemudian mengajak orang lain, menyerukan orang lain untuk juga mengikuti perkara. Diikuti atau tidak, enggak usah. Fala yahzunka qauluhum, jangan sedih dengan komentar mereka. Allah yang nyuruh aja enggak dituruti, apalagi cuma kita. Dan Allah juga enggak apa-apa enggak dituruti. Santai aja. Nah, nanti kebenaran yang sejati itu kan tentu di akhirat. Pasti menang kalau di akhirat. Kalau di dunia itu ya kalah enggak apa-apa. Hanya di akhir zaman itu ilmu lebih penting daripada ngamal. Kenapa? Ya yang penting itu tahu mana yang benar, mana yang salah dulu. Kemudian berusaha kita laksanakan yang benar, konsekuen, konsisten, istiqomah dalam kebenaran. Benar. Kalau benar salah aja belum tahu ya yang kita lakukan mesti salah dong. Ya dah. Karena itu kalau sudah tahu yang benar ya sudah. Berusaha kita dan jangan ambisius untuk memaksa orang. Yang penting keluarga kita kompak, anak istri kompak. Kalau yang satu KW1, yang satu KW2, suami istri repot itu. Mesti tidak terkonsolidasi keluarga itu. Yang satu partai A, yang satu partai B. Demokratis, ya memang demokratis, tapi artinya demokratis di dalam keluarga seperti itu mesti tidak harmonis. Entah? Kalau dengan teman, dengan tetangga ya terserah.
Aqimis shalah wa atuz zakah, laksanakan sholat. Ya banyak yang tidak melaksanakan. Lebih banyak yang tidak melaksanakan daripada yang melaksanakan. Berarti perintah Allah itu kalah dong. Ya enggak, tetap menang. Allah kok kalah gimana sih? Tapi nyatanya Allah perintah sholat. Dirikanlah sholat. Banyak yang tidak sholat, yang sholat cuma sedikit. Lalu semua enggak sholat aja Allah tetap menang kok. Nah yang sholat itu yang menang. Yang tidak sholat yang tidak menang. Wa atuz zakah, dan berikanlah zakat. Itu banyak juga orang yang wajib zakat tidak zakat. Nah, caranya begitu. Itu jelas rukun Islam, apalagi cuma pilpres. Ya, tingkatannya kan lebih rendah lagi. Dan kita hentikan sampai titik ini sudah berhenti, itu sudah urusannya pemerintah sekarang. Sudah tadi nyoblos itu sudah selesai. Ya, lanjutannya mau rusuh, mau damai, mau apa, itu biar diambil alih oleh pemerintah. Bukan kita lagi, kita nggak usah ikut-ikutan macam-macam. Masih demo lagi, masih kampanye lagi, ya konyol itu. Nanti yang Bundaran HI ngumpul semua merayakan. Loh, yang dirayakan apa belum jelas kok. Entah. Terus yang satunya mau nandingi, kalau caranya begini kita juga nggak terima. Boleh ya rano rampunge nek ngono carane. Halo weh. Bismillahirrahmanirrahim. Mesake rakyat Indonesia ya dimesake ora gelem kok. Ya wis to. Ora apa-apa. Nek dipikir kabeh menungso sing ra salat ya mesake ta. Lah nek dimesake ora gelem kok kan salat nyatane ora gelem. Disuruh salat juga enggak mau. Ya sudah. Nah lho. Nah, sudah. Yang penting mbiyen kayak sapa ta ya. Zaman kecil tuh aku dengar khutbah hari raya itu gini. Karena semua orang jenenge gelisah dengan resesi ekonomi, jenenge dengan apa? Krisis ekonomi ya, harga-harga naik pada susah lah. Ya itu yang khutbah itu bilang begini bagus itu. Harga mau naik berapapun enggak masalah. Yang penting kita mohon kepada Allah selalu bisa membeli. Daripada harga turun tapi kita tidak bisa membeli, lebih baik harga naik terus tapi kita tetap bisa beli terus. Nah, itulah. Dan Mas jenenge ada internal dalam diri kita, ada eksternal dalam diri kita. Nah, kalau kita itu selalu berusaha untuk menegakkan yang benar. Beristihad dengan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi di luar itu tidak akan lagi, insya Allah tidak akan mempengaruhi diri kita. Itulah. Mau krisis ekonomi, mau berantakan, mau yang penting kita tetap jaya kan enak toh. Itulah. Makanya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Serabetmu tuh Ekit. Wah, yang Pak Kiai ngapusi, insya Allah menang. Ya, menang insya Allah pasti menang. Yang saya maksud menang di situ itu siapa yang nurut dengan kebenaran. Ya insya Allah kita akan ada di garis kebenaran. Menang kita itu. Lombok presidennya Arab Prabowo, Arab Jokowi, atau bahkan presidennya Ogleng sekalipun. Ora masalah, kita harus menang. Itu loh. Ketika kita nyoblos, blus, wis rampung tugas kita. Ya bahwa kadang-kadang nek ndelok TV ya nyobai ngono ya rasa. Nah, ini kita harus waspadai sebenarnya dulu kan ada uploadan ngaji keinginan sumber penderitaan. Asalkan kita itu tidak ingin seseorang, kita yang kita inginkan itu adalah tegaknya kebenaran. Ya selesai. Dan kebenaran itu agama itu kan la ikrah fiddin, tidak ada paksaan. Udah? Jadi santai aja. Insya Allah menang, yang menang siapa? Ayo kita. Lah kok yang disebut itu seseorang, ya maksudnya yang nyoblos itu yang milih. Adalah. Dan orangnya ya menang, rasa khawatir. Mulai iso numpak jaran tekanan inti. Jadi presiden mah numpak jaran mah repot. Ya, perkara jadi atau tidak jadi presiden itu nomor 2. Sama tuh dulu waktu 5 tahun yang lalu itu diinstruksikan, NU Muhammadiyah menginstruksikan si Fulan yang dipilih, ternyata enggak diturut. Yang menangan bukan si Fulan itu. Bukan terjadi banyak
masalah di masyarakat. Ada yang kelaparan, kesulitan cari kerja, macam-macam. Ya kita yang nurut fatwa ulama kan tetap nggak kelaparan, tetap enak. Saya nggak enak ya, berarti kamu nggak nurut dulu. Udah, anakku enak terus. Halo. Anaknya ngono kuwi ora kok terus anggere weruh kuwi nyebuai. Ngono ya. Anggere weruh tim sese kono terus, nek kuwi rupane nyebuai. Lha kok malah dadi pembenci itu piye? Nek wong weruh wong ra salat wae dhewe ra nesu ngono, ta? Yang lebih lucu lagi kalau yang kita jagoi dikecam orang kita marah-marah. Yang dikecam ulama, yang dikecam bahkan yang dikecam Nabi malah enggak marah. Lah piye to kuwi? Jane presiden kita itu siapa? Atau presiden kita dunia akhirat itu ya Rasulullah tok. Nah, yang lain-lain itu ya presiden-presiden palsu sementara. Bertanggung jawab full pada kita dunia akhirat itu kan Rasulullah. Nah itu loh. Usah khawatir. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi enak. Wah ini ngece-ce penduknya kono. Nah ya dinungke wae DC mah untuk ganjaran. Nah, apa-apa. Tapi yang jelas kita sudah berusaha menghindari terjadinya apa yang diperingatkan oleh Rasulullah. Yaitu satu, terjadinya pemimpin yang zalim. Kita sudah berusaha. Jadi kalaupun misalnya pemimpinnya nanti itu entah zalim entah tidak, seandainya zalim sekalipun, kezaliman itu tidak akan sampai kepada kita. Jangan khawatir. Insya Allah begitu. Dicabutnya keberkahan hidup. Ya insya Allah itu tidak akan berlaku untuk diri kita. Karena kita sudah ilzam baitak menetapi. Tapi kalau keluarganya yang milihnya beda-beda ya sampai itu. Ora kompak kok ora bojone ora kompak, ora anake ora kompak. Keluarga macam apa itu? Demokratis justru karena kita maju, pikirannya maju, ya saking majune kentir ki mau. Ono sing gawe status. Kalau enggak nyoblos ini istri saya ngancam, kalau enggak nyoblos ini aku enggak boleh pulang. Mulai kok ya iso kon. Ya ono lho. Yang ketiga, ya insya Allah kita terhindar dari kematian yang su'ul khatimah. Karena kita sudah berupaya. Kecuali kalau kita ngawur, kita nuruti hawa nafsu kita. Tidak, kita memilih itu tidak berdasarkan istihad yang sungguh-sungguh. Ya jangan salahkan siapa-siapa. Nanti kalau matinya, na'udzubillahi min dzalik su'ul khatimah. Itulah. Tenang aja. Oh, direwangi mone ora mulih pulang kampung ya. Nah, itu nanti judulnya nih, Cok. Jangankan cuma fatwa kiai, perintah Allah saja banyak dilanggar. Ini loh, men dodong. Ra iso ngecer aku ngono. Kiai Fuad salah memprediksi. Oh, ra iso, bener terus. Sombong nek. Terserah. Tak anggap sombong ya oleh, tak anggap ora sombong ya oleh. Sombong karo ora sing nentokke kan Allah ta bukan manusia ta. Loh, kita berpihak. Lebih baik tidak berpihak kayak itu jadi mengayomi. Tidak berpihak itu nanti kayak yang dibaca si sapa kae? Sing Pakistan kae. Dua korek sapa emang? Ya Allah ngono. La ilaha ula wa la ilaha ula, tidak ke sana, tidak ke sini. Itu sifat munafik itu. Betul? Tidak berani ambil resiko. Ya semuanya dia enggak bisa, kebenaran cuma satu kok. Enggak ada kebenaran dua itu. Kebenaran cuma satu. Kita berpihak atau tidak berpihak, cuma gitu aja. Perkara menang kalah itu nomor 2. Sayyidina Ali juga kalah, Sayyidina Husain juga kalah. Ya ta? Itu cucunya Nabi, itu menantunya Nabi kalah juga gak apa-apa. Pasti menang kan di akhirat. Tapi kalau kita tidak berpihak, ya di akhirat juga Allah tidak mau berpihak nanti ya ta. Kira cetok iku swarga apa neraka ya. Cetok nek swarga ra wangon tendiang ning neraka kan gitu. Ngono lho. Jangan takut dengan kekalahan di dunia. Karena kekalahan di dunia pada hakikatnya tetap menang, tetap menang. Karena kalau menang di akhirat kan berarti menang di dunia. Artinya sistem itu
sistem di dunia itu nanti imbasnya insya Allah tidak akan sampai ke kita kalau kita berpihak. Kalau tidak berpihak, ya tidak. Nah, meskipun keberpihakan itu harus dengan disertai dengan ijtihad, dengan kesungguh-sungguhan. Nah, kasusnya dalam pilpres kali ini kan jumhur ulama sepuh itu berpihak, maka kita harus berpihak. Dengan terang-terangan, maka kita juga terang-terangan. Cuma itu aja. Kalau dulu-dulu kan kita nggak pernah terang-terangan, malah netral. Netral itu artinya persetan lah. Setan berantem sama setan, memang gue pikirin kan itu dah. Tapi kalau dalam situasi harus berpihak, kok kita tidak berpihak, itu masalah. Itu bisa kena ayat la ilaha ula iwalaha ilaha ula. Siapa ya? Mukmin Aidul Mubarak. Nah, yang bacaan itu dah. Wa may yudlillah falan tajida lahu sabila, bisa kena ayat itu nanti. Nauzubillahi min dzalik. Dah. Santai wae, tetap menang. Relatif diwaca terus. Oh, beda. Nek sing maca, nek sing turu ya tetap menang. Rasa kuwatir wong. Iki santai-santai nek dijak rotipan esuk ya turu samoe turu ngono ya sikile maca ratib wis kabeh tinggo santri kabeh. Sing ketok karo sing ra ketok. Ya memang selalu begitu toh kalau kita ibadah. Bismillahirrahmanirrahim, dan jangan lupa terus-menerus mendoakan diri kita, keluarga kita, tetangga kita, orang-orang dekat kita, teman seperjuangan kita, bahkan musuh-musuh kita, itu kita doakan. Karena sebenarnya tidak ada permusuhan yang membuat manusia bermusuh-musuhan, itu kan setan. Ya didoakanlah. Mudah-mudahan jadi baik semuanya, diampuni Allah semua. Loh. Ya Allah ampuni dia. Kalau saya kan sudah jelas kamu ampuni. Oh jangan begitu. Oh, itu sombong namanya. Ya loh, katanya sudah kita kalau sudah beristirahat, iya pada titik itu iya. Tetapi kan proses-proses berikutnya titiknya banyak banget gitu loh. Satu titik alhamdulillah kita selesaikan dengan baik. Lah titik-titik berikutnya karena juga harus kita waspadai. Harus kita jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu pernah ngomong sama kru yang bikin video ya. Siapapun nanti presidennya, insya Allah kita menang, kita tetap jaya. Ya, udah tak bilang, kelingan dah, Mas Indro Raditya. Karena kita sudah beristihad, kita sudah bersungguh-sungguh. Seruan kita mau didengar boleh, mau tidak boleh. Yang penting kita sudah menyeru. Nah, itu dah selesai. Ya, semua kan ada hikmahnya toh. Mungkin yang kita inginkan tuh langsung terjadi ya. Kita enggak ya kemelinti ya toh. Nah, wingi aku wis diancam arep dadekke penasihat presiden ya, aku wis ketir-ketir aku ngomong sama waduh nek dadi penasihat presiden ini oleh mulang piye, agak dadi penasihat kegiatan kru ngetril santri ini udah teler. Wah, hikmahnya banyak. Kemarin sempat khawatir jangan-jangan kok sudah cari apa nih Pak Kiai Jawis. Terus kamu ajari apalah hadrowan presidennya apa? Wah kotong blong ngono. Hadrowan iki ngurusi negara ya. Aduh. Jadi alhamdulillah ala kulli hal. Inilah segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Kata Habib Tahir, wa kullu fi'lik jamil. Semua perbuatanmu ya Allah sungguh indah. Sungguh indah. Siapapun presidennya itu kan Allah menghendaki. Yang dikehendaki Allah itulah yang terjadi. Sungguh indah. Jadi di sini senang, di sana senang. Sungguh indah, sedap dipandang mata. Wes penak banget kuwi. Ya, kurang apa? Enggak dilarang galau. Sudah selesai katanya itu. Soal politik sudah selesai hari ini. Tapi sekarang kita kembali ke habitat kita yang nomor 1. Nah, kemarin kan kita piknik kemana-mana ngurusi politik. Ya, sekarang balik lagi, balik maning. Ya, tugas kita itu Ihya Ulumuddin, menghidup-hidupkan
ilmu-ilmu agama. Itulah tugas lembaga keulamaan, lembaga kesantrian, lembaga pondok pesantren, ngaji terus. Ya. Rampung urusan negara. Nek sing tak coblos iki menang aku malah isih anu meneh ya. Piye carane membuat kalimat menghindar agar tidak menjadi penasehat presiden. Nasihat utama ya. Repot tukang mulang ngajine nak ya. Ya angel ngono iki. Angel mulang gleng angel pol lho. Padahal gleng iki ya ming rada stres. Lah nek presiden yo cetha tingkat stresnya tinggi to. Monggo malah aku sing stres. Waqala alaihi salatu wassalam. Berarti mungkin jenengan dukung mergo niku. Oh tidak, sama sekali tidak. Itu muncul belakangan. Muncul belakangan dan itu juga sesuatu yang saya khawatirkan sebenarnya. Waqala alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, salah satu la yadkhulunal jannata mutminul khamri wa qatinur rahimi wa musaddiqun bisirri. Bisihri. Ada 3 golongan yang tidak masuk surga, yaitu orang yang terus-menerus minum khamr sampai mati dan orang yang memutus tali persaudaraan. Memutus tali persaudaraan itu tali persaudaraan nanti ukurannya agama. Dan orang yang membenarkan atau mencocoki ilmu-ilmu sihir. Maksudnya ya cocok karo ilmu sihir. Naudzubillah min dzalik, tidak masuk surga kalau tidak tobat. Kalau tidak tobat ya tidak masuk surga. Semuanya itu pokoknya kalau sampai mati enggak tobat itu masalah, tapi kalau sebelum mati kok tobat, ya semuanya insya Allah tidak masalah. At-taibu kaman la dzambalah. Orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak pernah berdosa. Itu loh, asalkan tobat itu yang penting kan belum mati, belum kiamat, belum mati. Ya, itu. Jadi apapun itu kalau sebelum mati tobat ya selesai. Insya Allah begitu. Orang yang tobat itu sama seperti orang yang tidak pernah berdosa. Kalau gitu caranya kita dosa terus-menerus saja, habis itu tobat wong. Kalau tobat itu seperti orang yang tidak berdosa, seperti kan tidak sama. Satu, seperti loh, Pak Wan itu seperti Nabi Yusuf. Misalnya toh. Wah. Boleh dijajar kayak kok aduh banget Pak Kiai. Ya seperti ya. Maksudnya ya kan seperti Nabi Yusuf punya telinga, Pak Wan juga punya. Cuma nek telingane Nabi Yusuf mungkin nek digambar api, nek telingane Pak Wan mungkin piye kan gitu toh. Ini kan seperti. Atau itu yang kedua, belum tentu kalau kita maksiat itu nanti kita sempat bertobat. Jadi ya sudah, yang sudah terlanjur maksiat ya sudah, tinggal ditobati. Optimis. Yang belum ya jangan diulangi. Saya nyoblosnya Pilpres kemarin loh. Tadi itu salah ya Pak. Ya karena tobat. Tobat. Selesai. Kalau sudah tobat itu insya Allah selesai. Ya, sampai mati kan enggak tobat ya repot. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala alaihi salatu wassalam. Makanya itu kenapa kalimatnya seperti orang yang bertobat itu seperti orang tidak pernah berdosa. Kalau orang yang bertobat itu sama dengan orang yang tidak berdosa, ya nanti orang cenderung berani untuk berdosa dong. Orang yang pernah berdosa terus membanggakan dosa-dosanya. Bangga dengan dosa-dosa, nek cara ebit. Ini tidak boleh, itu bahaya. Jangan pernah membanggakan kesalahan kita di masa lalu. Karena apa? Karena membanggakan dosa yang sudah pernah kita lakukan, itu bisa jadi dosanya lebih besar daripada ketika kita berbuat dulu. Wah, dulu aku minum oplosan AO campur kletong, wah itu Pak minum sak gendong, saya gini-gini, ngono kok dibangga-banggane loh. Ya sudah, itu sudah masa lalu. Jangan dibangga-banggakan. Membanggakan seperti itu dosanya bisa lebih besar daripada ketika kamu minum sak gentong itu tadi. Gitu loh.
Jangan membanggakan kesalahan dan dosa. Tapi enak ya Pak Kiai, enak teringat itu. Lah ya enake sepiro? Kamu harus kalau ketika ingat itu enak apa ingat enaknya itu kamu harus ingat dosanya dan ingat hukumannya yang akan mengancammu, yang akan menimpamu sehingga kamu jadi tidak bangga lagi. Gitu loh. Hilang kebanggaannya, takut. Wah, kalau cuma membunuh orang biasa banget kayak membunuh ayam tuh loh Pak. Tas. Pak Kiai pengen tak bunuh kok. Walah. Aduh. Kayak gitu aja kok dibangga-banggain gitu loh. Jangan dosa. Sudah yang sudah. Kalau ditanya, makanya dengan orang juga jangan tanya-tanya, Pak Wan, pernah minum khamr belum? Lah ngapain kamu tuh neliti-neliti kayak begitu? Kamu polisi bukan, hakim bukan, jaksa bukan, malaikat bukan, gitu. Nabi juga bukan. Oh, tanya-tanya gitu. Nek melihat rupanya, dapurnya itu loh. Kok ketake Pak Wan iki ketake ana gambare AO ya. Pernah ya? Oh, enggak usah ditanya gitu loh. Kalau kamu diperlihatkan oleh Allah bahwa bisa melihat yang terjadi di masa lalu seseorang, itu enggak usah kamu bilang-bilang dan enggak usah kamu cross check. Ada tulisan AO terus gambar wong jenggoten. Ya sudah kamu enggak usah gambar jenggoten. Ya enggak usah. Mesti kamu pernah minum ya. Ngaku aja. Janganlah, jangan begitu. Pura-pura enggak tahu. Mbahmu jenggoten ya. Waduh wae. Mbahmu jenggoten. Janganlah, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, isih terlihat gambar seperti itu berarti tobatnya belum sempurna. Kalau sudah sempurna, itu gambar hilang. Ya umpama muncul ming klap-klap. Saketak ora. Jadi gambarnya orang tua itu jenggoten itu kadang kaya orang tua jenggoten, kadang kaya orang tua budak, kadang kaya apa kuwi jenenge tuyul. Nah, kuwi wis tobaté wis rada sempurna gitu. Gitu. Saya dulu itu kalau ada anjing langsung tak cekik, langsung tak sate. Alah mengko ngono kok cerita-ceritake. Wong nek cerita ro kiai wah saru. Wong kiai iki secara umum tahu, kiai yang milih satu loh. Nah kiai milih dua tetap saya enggak percaya itu. Nah, yang kualitas satu itu tetap pemakan anjing ya tetap nek ngomong itu muk ngono. Iya. Nek wis tobat tenan ya ilang nguk-nguke paling kadang-kadang muncul muk. Sesuai lemak nguk paling pendak 5 menit pisan, sesuai sak jam pisan, sesuai ilang. Ya. Nek le tobat rong saya ya nguk. Malah nyanyi cangkul. Ini ora sawedi nek ketemu kiai iki nomor 1 kuwi ora. Wah, aku ngerti wong gene aku mangan asu. Ora apa-apa tenang wae pura-pura juga enggak tahu. Itu lho. Lagi pura-pura enggak tahu ya siap. Wah, ngono. Ora usah kuwatir. Ning ora usah kemlinti ya lho. Ning ngarepe kiai nomor 1 kok. Kemlinti saya itu kalau dengan anjing jarak 5 meter aja udah maksudnya 5 meter kamu tubruk. Enggak usah gaya kalau di depan kayak itu. Tapi juga enggak usah takut. Wah, kebak dosa ya aku. Rawani aku nek ketemu Pak Kiai. Lha kok nek kowe kebak dosa malah rawani ketemu Pak Kiai dosamu ndak akeh mah modar repot wae ya ta. Justru karena dosamu akeh nyerak-nyerak Pak Kiai. Ning aja kemlinti. Nah ta. Kowe kok nyerak-nyerak Pak Kiai terus lha dosaku akeh akeh aja. Begitu. Ternyata Pak Kiai sepet, jan tugase Kiai iki sepet rasa kuwatir. Ah ne lho. Ngik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Istanibul khamra fa inna miftahu kulli syarrin." Jauhilah khamr, jauhilah narkoba. Karena narkoba itu pintunya tiap-tiap keburukan.
Kalau orang itu udah mabuk, semua keburukan nanti bisa dilakukan. Jadi jauhilah. Jauhilah mabuk, jauhilah. Tuh. Lagu dangdut ana lagu mabuk lagi. Ngono kuwi agek nyanyi ngono kuwi ya sing do ngrungokke sing yang hadir di situ ya sambil mabuk sih. Edan ta kuwi. Ini pripun ning Pak nek presidene niku mangke mabuk merajal. Ya ora apa-apa sing penting kowe ora mabuk daripada enggak ada sak negara enggak ada orang mabuk tapi malah kamu mabuk sendiri. Iya ta. Nanti kalau apa itu tebakan nomor judi buntut merajalela gimana? Ya yang penting kamu tidak beli. Syukur-syukur kamu malah bisa menjadi peramal nomor. Ya padha ediane kuwi. Makanya Nawan kok terus bahasan melihat hasil quick count kok terus belajar matematika. Mengolah kemampuannya arep buka piye ya. Jadi konsultan we. Nah, yang penting kita tidak terlibat, tidak membelikan selesai. Nah, kalau bisa ya kita larang, kalau tidak ya sudah. Ini namanya juga akhir zaman. Daripada Indonesia enggak ada jual beli nomor, malah kamu beli lewat online, beli di Hong Kong, ya padha wae itu. Pentingnya diri sendiri. Mesake ya rakyat Indonesia. Lah yang kowe ngrupamu mesake ya dadak gaya. Mesake awakmu sik ngono lho. Sanggayan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi santai wae. Yang penting terus-menerus kita berdoa. Qala alaihi salatu wassalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Allahu ya Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.